Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengeran suaranya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran pada Allah, hari ini kita bisa bertemu di Selasa yang cerah ya. Setelah kemarin hari Senin, anak-anak ke sekolah untuk belajar Quran. Kemudian hari ini insya Allah kita akan belajar bahasa Inggris bersama-sama ya. Before we start our lesson, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Sri ingin kita berdoa dulu. Yang belum menyalakan kamera, jika tidak punya saya ikut ya dengan ini. Baik, anak, kedengaran kan suaranya? Dengar. Alhamdulillah. Izin mau ke ini. Halo, anak-anak, masih kedengaran? Masih, Bu. Suaranya yang kecil dan putus-putus, mungkin bisa mencari tempat yang sinyalnya bagus, nah, di depan rumah atau mungkin di mana di belakang kan ya. Baik, siapa yang mau ikut nih? Ada Mas Fatih Hilmi, Mas Rifat, ada Mas Rizwan, ada Mas lagi, Mas Rahman, ya. Oke, Mas boleh Bu Sri minta tolong untuk dipimpin doa ya? Nah, tadi Mas Kadet ya. Tadi pimpin nih Mas Kadet. Kamu tidak jelas. Oh iya. Sinyalnya. Boleh memimpin doa teman-temannya saya? Mari teman-teman kita berdoa gitu ya. Silakan deh. Mari teman-teman kita berdoa. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabban Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Sadat ya, terima kasih sekali. Salam pemimpin ya. Dengan doa apa namanya, doa kita ilmunya bermanfaat, menambah kita taat pada Allah ya. Allahumma amin. Oke, sudah kita buka, kemudian bertanya dulu. All of our students, how are you today? Apa kabarnya? Anak-anak, how are you today? I'm fine. How do you do juga menanyakan kabar ya. How do you do? Siapa? How do you do?
you do? Ya. Jadi kalau Putri bertemu dengan Mas Afnan atau Mbak Keisha misalnya ya. Halo Mbak Keisha, halo Mas Afnan, how do you do? Jawabnya, how do you do? Ya. Kemudian kalau Putri ketemu Mbak Akira atau Mbak Anissa Sapa, Mas Yasar, how are you today? I'm fine, I'm good, I'm okay, I'm well. Oke, ya. Itu semuanya menyatakan kita sedang baik-baik saja atau alhamdulillah. Kalau anak muslim juga boleh ya. Kecil ya suaranya ya Mas Afnan ya. Perlu dibesarkan ini Pak Hajo ya. Kedengaran kecil ya Bu. Baik, anak-anak sekalian, sambil nunggu Pak Harjo share screen ya, silakan dibuka, please open page 10 ya, halaman 10 dari buku paket kalian yang sudah punya, misalnya belum atau dipinjam teman, ya, menyimak dulu tidak apa-apa. Siapkan alat tulisnya, ya Mas Fadil ya. Hari ini, today we will learn about 5 Berapa, Bu? Kita akan belajar tentang 5 pillar of Islam. Ada yang tahu what is 5 pillar of Islam? Apa itu 5 pilar of Islam? Ada yang tahu, Mbak Hana? Boleh dibuka mic-nya, no? Rukun Islam. Iya, betul sekali. Ya, apa namanya? Oh iya, Bang Davi. Oke, good, Le. Rukun Islam, 5 pillar of Islam, itu 5 rukun Islam. Nah, hari ini anak-anak kita akan menerjemahkan teks yang ada di halaman 10. Silakan disiapkan buku tulisnya, nanti diberi judul terjemah halaman 10 ya. Kenapa? Five pillar of Islam. 5 rukun Islam. Siapa yang mau coret-coret nih ya? Silahkan menyimak dulu ya. Ya, tadi sudah disampaikan Bu Tri. Oke, soalnya sinyalnya baru dicari. Oke. Baik ya. Baik, berikutnya. Oke, yang putus-putus coba ke depan Le, Mas Afnan. Mungkin sinyalnya ya di dalam rumah kurang bagus ya. Mas Yasar silakan duduk manis ya, membawa buku tulisnya ya. Nah, mesti sampaikan sekali lagi ya. Ada dalam Zoom kita belajar online ya, tetapi insya Allah ini bagian dari perwakilan kita bertemu dengan Bu Guru Pak Guru. Yang pertama, terima kasih yang sudah meriname namanya, nama dan kelasnya. Nanti Bu Sri kalau mau memanggil, menyebut nama anak-anak, insya Allah tepat ya. Siapkan buku tulis dan buku paket bahasa Inggrisnya, tentu saja dengan alat tulisnya ya. Ikuti dan simak dengan tenang penjelasan Bu Guru. Jadi nanti kalau ada yang pengen tanya, nanti boleh, tetapi raise hand atau chat ya. Kemudian hormati forum dengan mematikan mic dan menghidupkan kamera, tanda anak-anak hadir. Ya. Jadi yang kameranya masih dimatikan, anak-anak boleh menyalakan. Itu bagian dari adab majelis kita ya. Ada Bu Guru, ada Bu Anggi, Bu Yuli, Bapak Ibu Guru yang lain ya, ada Bu Lastri, Pak Tri, Pak Faris, dan Pak Raja juga di sini ya, Bapak Ibu Guru kita. Bertanyalah dengan hal-hal yang tidak jelas, kemudian jagalah adab dalam menuntut ilmu. Adabnya apa? Tenang, menyimak, kalau tidak tahu boleh raise hand atau bertanya ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Siap ya? 5 Pillar of Islam. Judulnya itu artinya 5 rukun Islam. Oke, yang kameranya sudah apa Mas Yuda ya. Nanti dicup-cup dulu ya, biar nggak rewel nih ya. Oke. Nah, sip. Baik ya, kita mulai ya. 5 Pillar of Islam. 5 rukun Islam. Silahkan ditulis di buku tulisnya. 5 Pillar of Islam itu artinya 5 rukun Islam. Ya. Sudah siap? Untuk 5 Pillar of Islam artinya 5 rukun Islam.
Sudah? Sudah ya? Let me start with the first paragraph. Kita mulai paragraf pertama. First, testimony or sahada means a swear. Itu bacanya begitu ya. First, pertama, testimony or sahada means a swear. Kesaksian atau syahadat artinya janji. Diulang Putri ya. Oke. Pertama, kesaksian atau syahadat artinya janji. First itu artinya pertama ya. Kalimat pertama sudah Bu Sri bantu tuliskan di chat ya. First, testimony or syahadah means a swear. A swear. Janji ya. Misalnya Mas Arya janji sama Ibu sama Umi ya. Arya nanti sore jam 3 pulang ya sholat asar. I swear. Saya janji Bu nanti saya mau pulang gitu ya. I swear. Swear itu janji. Oke, kalimat kedua. The next sentence. It is. Oh, Mas Afnan nulis apa? Ya, terjemahnya halaman 10 kita terjemahkan bersama-sama dari pertama. Kalimat kedua. It is, I declare that there is no God but Allah. And Muhammad is the messenger. Bacanya begitu ya. Mbak Askia cari yang tempat sinyalnya bagus, nah. Tidak ada suara mungkin sinyalnya ya. Artinya, saya berjanji bahwa, saya bersaksi ya. Artinya, kalimat kedua, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Anak-anak tahu ya bacaan syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Ya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Betul Mas Yuda. And Muhammad is the messenger. Artinya messenger itu apa? Message dari kata message. Ya. Muhammad adalah oh iya, ditulis di chat. Tapi sudah dibantu Mas Dida ya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ya. Itu seperti bunyi syahadat kita ya. Sudah? Sofi ya, kelihatan dari Sofi. Kenapa no? Buat yang nulisnya lama. Tidak apa-apa Yun, sabar ya. Mas Brian ya. Sudah sampai di kalimat kedua selesai. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pembawa risalah ya, utusan. Makanya namanya Rasul dari kata risalah ya. Ini yang pakai email hasti_basyas@gmail itu Mas Nel bukan ya? Oh Mas Asam kayaknya ya Bu. Coba hasti_basya@gmail itu siapa ya? Nel apa Mas? Yang pakai baju coklat tuh? Ya. Siapa yang nama mulai? Yang pakai Gmail hasti_basya@gmail siapa ini? Mas Nel apa Mas siapa? Nah, siapa yang nama mulai? Mic-nya dinyalakan boleh kan? Oke. Ya, kalimat ketiga ya, kita lanjut. The next sentences. Kalimat berikutnya. It has two part of syahadat.
syahadat itu berisi 2 bagian. Nah, artinya begitu ya. Syahadat itu berisi 2 bagian. Syahadat itu berisi 2 bagian. Yaitu, apa itu? Kalau anak kelas 1 atau kelas 2 ya, pernah belajar syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, di sini juga ada. Syahadat itu berisi 2 bagian, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Paragraf 1 sudah selesai. First, testimony of Syahadah means a swear. It is, I declare that there is no God but Allah, and Muhammad is the messenger. It has 2 parts of Syahadat. Ada 2 bagian dalam Syahadat. They are Syahadat Tauhid and Syahadat Rasul, yaitu Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul. Mas Fatan, yes sir ya. Karena bu gurunya perempuan, yes Mrs. gitu ya. Yes sir, nanti gurunya Pak Faris atau Pak Rajo atau Pak Tri ya. Oke, paragraf kedua, second. Nah, second itu kedua ya. Anak-anak kadang, ya beli HP second. Itu HP yang sudah pernah dipakai orang. Jadi kita orang kedua atau orang berikutnya setelah pemakai pertama itu namanya second ya. Jadi anak-anak, oh second ini artinya kedua tuh. Gitu ya. Second hand, second opinion. Gitu ya. Baik, kita masuk paragraf kedua ya anak ya. Second, kedua, Muslim have to perform 5 times ritual prayers. Setiap orang Islam harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini syahadat yang apa namanya? Pilar Islam yang kedua itu setiap Muslim harus melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya itu ya. Arya Soling nih pakai petis serius ya. Setiap Muslim harus melaksanakan sholat 5 waktu. Yo, Mas Adrian, Mas Afnan, chatnya nanti tadi sudah disampaikan adabnya, nanti nggak ketinggalan menerjemahkannya ya. Lanjut kalimatnya. Bu, kalimatnya ditaruh di chat, Bu. Oh, taruh di chat. Ya, ini dibantu juga nih. Setiap Muslim, bukan muslim ya Yus. Setiap Muslim harus melaksanakan sholat 5 waktu. Itu dibantu Mas Yuda. Terima kasih Yud. Berikutnya, they are dawn prayer or sholat subuh. Anak-anak tulisan daunnya ini kelebihan A di belakang W ya, harusnya DAWN, DAWN, ini ada A di belakang W itu salah ya, dicoret A-nya. They are dawn prayer, nah, yang betul ya, dawn prayer, bukan dawan prayer ya. They are dawn prayer or sholat subuh, yaitu sholat subuh, day prayer or sholat duhur, kemudian afternoon prayer, sholat asar, sunset prayer, maghrib itu kita laksanakan petang ya, sunset prayer, sholat maghrib, evening prayer or sholat isya dan sholat isya. Nah, terjemahannya kalimat kedua setelah yang ditulis Mas Yuda tadi begitu. Pinter ya nih Mas Fathan. Siapa lagi? Mau izin ke toilet. Membantu Bu Guru nih. Pinter nih, terima kasih. Kurang dikasih koma aja punya Mas Fathan ya. Paragraf kedua itu bercerita tentang apa namanya?
Ya, siapa yang kasih mimi dulu? Oh ya, belum Ya. Terima kasih Mas Farhan. Jadi, Oh, yang slide ketiga apa ya? kenapa nak? Yang slide ketiga. Oh iya, sebentar. Jadi, rukun Islam itu yang pertama testimoni or syahadah. Nanti kalau anak ditanya, what is the first pillar of Islam? Apa itu rukun Islam yang pertama? Testimoni or syahadah, ya. What is the second? Apa rukun Islam yang kedua? Muslim to perform five ritual prayer. Ini melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, lanjut ke yang Pak Hadi. Sebalik deh. Ini Om Tang. Ini Om Tang. Ini mau ikut belajar ya Mas Hadi ya. Paragraf ketiga bercerita tentang rukun Islam yang ketiga dan keempat. Third, bacanya gitu ya, bukan tit, ya, tapi third, gitu. Mas Kavi ya. Third, two kind of people. Yang ketiga, Bu. Oke, ini sudah masuk ketiga, nah. Third, two kind of people. They are wealth people or zakat mal. Rukun Islam ketiga. Nah, rukun Islam yang ketiga itu zakat. Zakat ada 2 macam. Siapa yang tahu zakat ada 2 macam apa dan apa ya? Kalau mau lebaran, puasa Ramadan di akhir, kita biasanya bayar ya, Zakat fitrah. Zakat apa? Zakat fitrah. Zakat mal. Iya, pintar sekali. Good, anak-anak. Sip, excellent ya. Betul, Mas Fathan. Wah, sip. Yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Bacanya zakat mal ya, jangan zakat mall, ya kan? Oh, ada zakat mall, Bu. Mallnya nggak perlu diyakati ya. Sekarang kita meminimalisir ke mall malahan ya di pandemi-pandemi. Oh, zakat mal dan zakat fitrah. Terima kasih Mbak Askia. Itu pintar ya, Masya Allah. Ini membantu yang belum dibuka dan belum tahu. Yang teman-teman sudah tahu, boleh memberitahu temannya ya. Jadi, rukun Islam ketiga. Kenapa nak? Sudah ditulis kita saya? Itu dibantu Mbak Askia sama Mas Farhan. Ya. Ya. Lanjut ke terjemahannya ya. Purified title or zakat fitrah is paid on the end of Ramadan. Zakat fitrah dibayarkan di akhir Ramadan. Nah, zakat fitrah itu dibayarkan di akhir Ramadan. Anak-anak biasanya di 3 hari terakhir di masjid-masjid kita itu sudah menerima zakat fitrah itu tidak harus beras ya, karena kita tinggal di Indonesia, hanya beras. Tetapi kalau kita tinggalnya di luar negeri, bisa jadi makanan pokoknya satu itu juga dikatakan ya. Kemudian diganti uang untuk diberikan bahan pokok. Kalau di Arab Saudi sana mungkin paragraf ketiga. Kita masuk ke paragraf keempat. Oke, Mas. Ya. Ada apa Mbak Sabita? Kayaknya suaranya Mbak Sabita ini. Ditulis enggak? Oh iya, ditulis ya. Kita masuk paragraf keempat. Bukan di sana ditulis. Iya. Rukun Islam keempat. Sekarang masuk rukun Islam keempat ya. Ya betul Mbak Askia. Rukun Islam keempat.
Rukun Islam yang keempat, Muslim do fasting in Ramadan or fasting month. Siapa yang tahu fasting? Kemarin hari Senin, I'm fasting. Jadi, berkata begitu. Fasting itu apa? Oh, Mas Fathan pintar sekali. Ini kayak kamus berjalan, Bu Anggi. Umat Muslim melaksanakan puasa Ramadan atau di bulan Ramadan or fasting month, bulan puasa ya. Betul sekali. Umat Islam melaksanakan puasa Ramadan atau puasa di bulan puasa ya. Fasting mana atau di bulan puasa ya. Bulan puasa atau bulan ya, Ramadan ya. Pintar sekali Mas Fathan. Terima kasih ya. Umat Islam melaksanakan puasa Ramadan atau bulan puasa ya. Jadi bulan puasa itu yang sebulan penuh wajib setiap Islam Muslim berpuasa itu ya Ramadan. Kalau anak-anak mau puasa Senin Kemis, betul Mas Fathan, fasting itu puasa. Itu namanya puasa sunnah. Kemudian mau 3 hari ini ya, kemarin, hari ini dan besok itu puasa tengah bulan. Mau disambung hari Kamis, Senin Kamis, Masya Allah ya boleh. Jadi rukun Islam yang keempat, nanti kalau ditanya what is the fourth pilar Islam? Apakah rukun Islam yang keempat? Muslim do fasting in Ramadan. Itu boleh ya. Setiap Muslim melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oh, Mas Hilmi udah nggak sabar. Selesainya kapan? Nah, teksnya belum selesai. Keburu mau apa, Mas Hilmi? Sabar ya, bentar lagi ya, Le. Kita belum sampai teks. Bentar ya, Mbak Farah ya. They should not. Nah, yang Bu Sri cetak merah not ini punyanya anak-anak sepertinya terketik on ya. Silahkan dibetulkan di buku paketmu. They should not eating, drinking, and do useless things from dawn to sunset time. Nah, karena puasa itu dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Yang keempat tadi ya, lanjutannya. Mereka itu siapa? Umat Islam ya. Bu, izin ke toilet bentar, Bu. Kenapa, Le? Izin ke toilet bentar. Oh, silahkan. Perutnya sakit kok. Tidak apa-apa ya, nanti cepat sembuh udah ada. Mereka umat Islam itu tidak makan, tidak minum. Pilar of Islamnya ada dikirim ke WhatsApp enggak? Oh, boleh nanti disusulkan. Kalau di buku insya Allah ada ya, cuma nanti tak kirimkan PPT-nya ya. Umat Islam tidak makan, tidak minum, dan tidak mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Bu, boleh minta tolong tulis di chat, Bu. Ya, ini sedang sia-sia dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Oke, sudah dituliskan ya. Yang mana, Bu? Yang sudah tak upload di chat, Mak. Setiap Muslim yang tanya selesainya kapan sudah Bu Sri jawab ya. Tolong dihargai forumnya teman-teman yang lain yang mau belajar. Mas Fakih sabar dulu ya. Silakan dicatat yang di chat ya. Mereka umat Islam tidak makan, tidak minum, dan tidak mengerjakan hal-hal yang sia-sia dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Alhamdulillah di Indonesia itu dari jam 5 atau setengah 5 ya puasanya sampai jam 6 sore. Kalau anak-anak ada di Rusia atau di luar negeri yang 4 musim, itu ada yang 22 jam puasanya. Masya Allah ya. Jadi lebih lama lagi. Ada yang 20 jam. Jadi tinggal 4 jam ya tidak puasa. Indonesia itu hampir mungkin hanya separuh jam ya, 13 atau 14 jam. Masih ada banyak jam untuk tidak berpuasa. Kita bersyukur ya. Dan cuaca di Indonesia sangat enak ya. Kemudian kalimat terakhir. Nah, di teks ya. Nanti Mas Fakih siap-siap jawab ya. Go to Hajj in Mecca
is the last pillar of Islam? Siapa yang tahu? The last pillar. The last itu artinya terakhir. Matan apa punya? Berangkat haji ke Makkah adalah rukun Islam yang terakhir. Sip. Top markotop ya. Barakallah Mas Fathan. Yang anak-anak mau nulis artinya sama dengan punya Mas Fathan ya. Berangkat haji ke Makkah adalah rukun Islam terakhir. Boleh nggak ya Mas Auki atau Mas Fadil, Mas Adat mau hajinya di Indonesia aja di Masjid Agung? Itu kan suka ada Ka'bah yang dibuat. Boleh nggak Le hajinya di situ? Murah tiap bulan ya. Nggak boleh karena rukun Islam itu Allah sendiri yang menetapkan ya. Go to Hajj in Mecca. Jadi perginya ke Mekah, nggak boleh ke Bantul atau di Semarang ya. Ada masjid yang mirip Masjid Nabawi dan Ka'bah misalnya ya, tidak boleh. Jadi harus ke rumah Allah yang asli di Mekah. Kemudian sholat di Nabawi, 1 kali sholat di sana sama dengan 1000 bulan ya. Atau berapa tahun gitu ya. Itu Masya Allah nanti anak-anak menabung dari sekarang biar bisa ke Mekah untuk sholat di Nabawi atau di Masjidil Haram. Oke, terakhir kita cek pemahaman kita dari pertanyaan atau dari teks tadi. Adakah yang mau ditanyakan, yang ketinggalan misalnya? Gak ada ya? Ada yang mau tanya? Betul? Bu. Bu, sakit perut, Bu. Oh, kenapa Le? Hasbi? Sakit perut ya Le ya. Nanti minta ngasih minyak putih ya Le Mas Hasbi, mungkin masuk angin itu. Yang pertama Bu, yang pertama sudah scroll di chat ada. Oke, Mbak Leandra nggak ada. Di chat tadi Bu Sri sudah sampaikan yang slide pertama Pak Raja yang teks yang coba Pak. Ketinggalan ya Mbak Dira Safaida. Oke, yang ini enak ya. Belum. Nah, ya ini gitu. Yang ini ya, yang di layar ya. Bu Sri ingatkan sekilas atau baca sekilas. Nah, itu Mas Fathan sudah membantu sekali, Masya Allah ya. Plus, pertama, jadi rukun Islam yang pertama itu testimoni or syahadat. Kesaksian atau syahadat yang artinya janji. Ya. Nah, Mas Fathan juga nuliskan lagi tuh, Mbak Adira Safa ya, ditulis dari Mas Fathan. Syahadat ada 2 macam, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Ya. Oke, terima kasih Mbak Adira Safa. Baik, terakhir sebelum ditutup ya, kita tes 5 bacaan dari slide yang pertanyaan Pak Raja. Anak-anak boleh menjawabnya di buku teksmu ya. Ini pertanyaan 1 sampai 10 yang ada di buku teks. Ya. Ya, menyimak ya Mas Afnan ya. Iya simak. Oke, nomor 1 Bu Sri pengen tanya Mbak Sofi ya. Nah ya, Askia Purnama itu Mbak Sofi ya Nak ya. Oke. Nomor 1 Nak, coba Mbak Sofi. How many pillar of Islam? How many itu apa artinya? How many? Ada yang tahu? How many? Berapa banyak? Iya betul. Berapa banyak? Betul sih. Berapa banyak? Ada berapa? Pintar sekali. Berapa Mbak Sofi? How many pillar of Islam? Ada berapakah rukun Islam? 5. Ada 5. 5. Lah berapa lah boleh tanya ya. Sebagai orang Islam harus tahu nih, Por. Yang betul jawabnya berapa? 5. 5, oke. 5 ya. 5. Nah, jawabnya 5 pillars. Langsung ditulis. 5 pillars. Ya, sip. Nah, pintar sekali. Nomor 1 jawabnya 5 pillars. Nomor 2. Nomor 2, Putri pengen dengan Mbak Keisha dari Surabaya ini jauh sekali ya. Masih di Surabaya, Mbak Keisha. What are pillar of Islam? Apa saja sih rukun Islam itu?
Nomor Sholat. iya. Sholat. Diurutkan dari nomor 1. Syahadat. Lalu Sholat. ya, Puasa. Puasa. ya. Zakat. Apa ya? Haji. Ya, betul. Fasting. Karena dalam bahasa Inggris bahasa Inggris kan juga ya. Ya kan atau gitu ya. Fasting and then go to Hajj. Nah, ditulisnya begitu ya, nomor 2. Number 1, syahadat, and then sholat, zakat atau kita, kemudian fasting, go to Hajj. Fastingnya fasting on Ramadan ya. Fasting on Ramadan. Ya. Jadi puasa yang di bulan Ramadan yang rukun Islam ya. Yang kelima yang go to Hajj ya, Le. Ini yang DSCIS itu siapa ya? Itu yang kelima go to Hajj. Oke. Kita akan bahas 5 saja. Nanti yang 6 sampai 10 anak-anak boleh tanya ke Bu Sri ya. Number 3, Bu Sri pengen suaranya siapa ya? Mega, ada Mega di sana? Ada nggak Bu Mas Mega? Betul nggak ada Bu? Mbak Liana Yahira, 5B ya, Mbak Liana. Nomor 3 nak, coba dijawab. How many times does Muslim have to perform ritual prayer every day? Berapa kali orang Muslim melakukan sholat sehari dalam sehari? Artinya itu ya. Bisa dituliskan. Nomor 3 artinya berapa kali seorang Muslim harus sholat dalam sehari? Berapa Mbak Diana? Berapa kali kita sholat sehari semalam? 5. Good, ya. Ini ada yang buat tadi ya. Oke, ya rakaatnya pintar sekali tuh. 5 times. Jawabnya nomor 3 ini. 5 times. 5 kali. Oke, yang masih 4 mungkin, subuhnya tadi kesiangan, Bu, nggak sholat, ya. Sesiang apapun, kalau anak-anak baru bangun, silahkan sholat. Itu pertanyaan nomor 3. Nomor 4, Bu Sri coba yang laki-laki ya. Alzena Abimanyu. Gambarnya mana ya, Mas Al? Alzena Abimanyu. Oke. Tuduh. Siapa yang tahu nomor 4? Tadi Mas Al Zena Abimanyu ya. Mas Al, nomor 4 jawabnya apa, Le? When does, kapan seorang Muslim tuh harus sholat? Artinya begitu nomor 4. Nomor 4 artinya kapan seorang Muslim harus sholat? Saat sudah balik. Saat sudah adzan ya. Belum banyak bedok sudah adzan sendiri, Bu. Enggak boleh ya. Oke, jawabnya itu yang waktu berarti. Dawn prayer. Kemudian yang siang tadi apa? Slide ke 1, Pak. Coba. Slide ke 1. Ada gambarnya laki-laki Pak. Ya. Ya. Dijawabnya ada di paragraf kedua ya. Dawn prayer, day prayer. Nah, itu dia. Tengah hari, sholat zuhur ya. Kemudian afternoon, sunset boleh, evening boleh ya. Sunset and evening prayer. Jawabannya nomor 4 itu ya. Kapan seorang Muslim harus sholat?
Ya, ketika adzan, ya, ada benarnya, tetapi lebih tepat dawn prayer, day prayer, afternoon prayer, sunset prayer, and evening prayer. Jadi itu waktu-waktunya ya. Anak-anak kalau maghrib-maghrib boleh nggak pergi keluar? When the call Enggak. Ya, kenapa lagi kira-kira? Waktu sholat. Waktu sholat, pintar sekali. Anak-anak yang suka main bola, main layang-layang ya, kadang keasikan lihat sunset, sekalian. Belum mandi, belum siap-siap maghriban. Maka sebaiknya anak laki-laki ya, waktu jam 5 sudah mandi, terus nanti dengar adzan, segera ke masjid. Syukur-syukur anak-anak yang adzan loh. Kemarin Bu Sri diceritain ibunya Mas Afnan, suka adzan di masjid ya. Barangkali anak-anak yang lain juga sering ya, adzan dan iqamah di masjid. Kita tunjukkan ya, anak Raihan cinta masjid dan suka ke masjid ya. Kalau maghrib-maghrib nggak boleh di luar karena itu tadi sunset prayer. Nah itu banyak makhluk-makhluk yang nggak kelihatan tuh berjalan-jalan cari tempat nanti ya. Jadi sebaiknya kalau maghrib atau petang di rumah, kemudian baca al-maksurat, siap-siap sholat maghrib gitu ya. Pintu rumah ditutup, jendela ditutup gitu. Supaya tidak ada yang masuk selain kita. Ini siapa yang berisik kali kalau aku tengok chat nih. Nggak usah ditengok nak biar tidak berisik sekali ya. Ini karena nggak ada namanya fighter ya. Oke, terakhir nomor 5 ya. Iya, agar tidak ada setan yang masuk Mas Fatkan, betul. Jadi kalau anak-anak masuk rumah, ada atau tidak ada orang, biasakan. Assalamualaikum. Nah, kalau ada uminya nanti yang jawab uminya waalaikumsalam. Kalau semuanya dari masjid, Assalamualaikum. Yang jawab siapa? Dijawab sendiri aja. Waalaikumsalam. Nanti ketika rumahmu sering dijawab salam gitu ya, diberi salam, setan-setan itu akan menyingkir. Wah, aku nggak ada tempat di sini karena semuanya di sini saling mendoakan dapat rahmat dari Allah. Mesti itu begitu kalau dengan anak-anak dan suami ya. Siapa yang masuk rumah tidak boleh budas-budus tanpa salam ya. Masuk ke rumah, Assalamualaikum. Kalau putri lagi sholat ya jawabnya nanti Waalaikumsalam. Jangan pas sholat jawab ya Waalaikumsalam. Nah, nanti ya. Baik, terakhir nomor 3. Bu Sri pingin yang kelas D ya, siapa ya? Ya, wes ini sing fighter ya sudah ya, benar Mbak Hana. Jangan busy ya. Yang anak ibu, anak orang. Mas Azam, M Azam tuh siapa ya? Kelas berapa Bu M Azam? Kelas D ada. Kelas D enggak ada. Oh iya, mungkin nama kakaknya. Mas Azam kelas berapa Le? Ini ada nama M Azam. Oh, putranya Bu Erika ya. Sahida kayaknya. Mas Azam, number 5 Le. Nanti boleh dibantu Mas Yait ya. What does zakat mal mean? Apa sih artinya zakat mal? Nah, itu pertanyaan nomor 5 begitu. Apa artinya zakat mal? Apa itu zakat mal? Nah, artinya pertanyaannya itu ya. What does zakat mal mean? Mean itu artinya. Iya. Siapa yang bicara tadi? Ya, yang kurang jelas ini zakat yang dibayarkan atas harta kita ya. Misalnya kita punya kambing 10, punya mobil 5. Ya. Ya, bentar Mas Abimanyu. Nomor 5 terakhir deh. Ya. Ini keburu dengan soal bahasa Arab PPAI kayaknya ya. Nah, ini malah ngomongin game Pak ya, Mas Fighter tuh siapa ini nih? Ya, ya. Yuk, yang ngechat tidak. Ya betul. Zakat dengan harta yang dimiliki betul Mas Ahsan. Jadi kita punya mobil, kalau sudah setahun mungkin ya dizakati. Punya emas berlian, nah itu dizakati. Punya hasil tanaman padi atau hasil kebun yang sudah sampai nisab, itu dizakati ya. Oke, berarti apa itu zakat mal?
slide yang teks kedua, Pak. Kita tengok di teksnya ya. Ya. Oke ya. Nah, tengok kan di teksnya. Zakat mal itu artinya they are worth it on zakat mal. Zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan ya. Jadi zakat. Betul, bahasa Indonesianya betul dari Mas Aksan tadi ya. Zakat atas harta kita ya. Zakat has to pay. Our map ya, map itu harta ya. Iya. Aku juga harta loh Bu buat ayah ibuku, iya. Tapi kalau anak-anak zakatnya zakat fitrah ya, bukan seperti Bapak. Oke, sampai di sini nomor 5. Adakah yang mau ditanyakan? Kita slide ke pertanyaan Pak. Tanggapi, nggak usah ikut tanggapi loh, silakan aja. Ada zakat mal itu ya, zakat yang harus dikeluarkan dari our map atau dari harta kita. Oke, nomor 6 sampai 10 Bu Sri bacakan artinya saja, nanti silahkan dilanjut kerjakan sendiri ya. When does Muslim have to pray subuh? Kapan seorang Muslim harus melaksanakan salat subuh? Nah, itu nomor 6. Nomor 7, where should Muslim complete the fifth pillar? Di manakah seorang Muslim harus menyempurnakan rukun Islamnya? Kemana tadi rukun Islam kelima? Itu jawaban nomor 7 ya. Nomor 8, what is the gate of brotherhood of Allah? Apa ya artinya ini ya? Yang menghubungkan kita dengan Allah itu apa ya? Syahadat ya. Kalau kita tidak ada Tuhan selain Allah, nah itu berarti nomor 8 itu yang menghubungkan kita dengan Allah itu apa? Syahadat ya. Nomor 9, what should ini ya. What should Muslim? Ini nanti dikerjakan. Apa yang harus dilakukan selama seorang Islam itu berpuasa? Terakhir, what is the last pillar of Islam? Apakah rukun Islam yang terakhir? Bu, dikumpulin nggak? Yang hari ini kita zoom-nya memahamkan terjemahan dari paragraf 1 dan 2 di halaman 10. Kemudian anak-anak yang 6 sampai 10 dikerjakan di buku paket. Tidak usah dikumpulkan. Nanti kalau pas KKP saja Bu Sri ingin lihat sudah dikerjakan apa tuh ya. Baik, sampai di sini. Any question? Adakah pertanyaan? Sudah kita tutup. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, pintar sekali ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan boleh cek. Ini Mas Laras kelihatan ya, Bang Davi. Ada yang sudah sholat duha hari ini? Sudah. Oke. Sudah. Ada yang puasa? Sudah. Kelihatan. Oke. Nandu. Kita besok ketemu hari Kamis ya, insya Allah. Dan hari Rabu, insya Allah nanti Bu Sri dan Bu Anggi akan berkolaborasi di kelas B ya. Ke depan kita akan sering menyapa anak-anak lewat Google Meet atau Zoom. Baik, Bu Sri pengen Mas Usman menutup hari ini, tolong diajak teman-temannya. Mari teman-teman kita tutup belajar hari ini dengan doa penutup majelis ya. Ya Mas Usman. Mari teman-teman kita menutup. Mari kita menutup bersama. Ya, terima kasih Mas Usman. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa bihamdika
See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat